Halo semuanya, saya Fidelis Paskalis Klau, calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam video kali ini, saya ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, analisis wawancara kasus dilema etika moral. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah memiliki peran krusial dalam menghadapi berbagai dilema etika yang kompleks. Dalam video ini, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan dua kepala sekolah, yakni Suster Stanisia CIY dari SMKS Muktiasa ND dan Ibu Teli dari SMK Yor Sudarso ND. Kedua kepala sekolah ini telah berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi dilema etika, khususnya terkait penentuan nilai KKM bagi siswa-siswa mereka. Melalui analisis ini, kita akan menjelajahi praktik pengambilan keputusan dilema etika yang mereka terapkan, serta mengaitkannya dengan konsep paradigma etika, prinsip etika, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang telah dipelajari. Mari kita simak bersama bagaimana kedua kepala sekolah ini menghadapi tantangan etika dalam lingkungan pendidikan mereka. Suster Stanisia CIY sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan memperhatikan pertentangan nilai-nilai atau tekanan moral yang kuat dalam situasi tertentu. Keputusan yang dia ambil juga melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar atau salah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan para siswa yang terlibat. Dalam mengambil keputusan terkait kasus dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, Suster Stanisia mendengarkan semua pihak terlibat, mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip etika, dan kebijakan sekolah yang relevan, serta mengevaluasi dampak dari setiap keputusan yang mungkin diambil. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Suster Stanisia dalam pengambilan keputusan juga mendengarkan semua pihak terlibat. Menurutnya, hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika meliputi mendengarkan semua pihak terlibat dengan seksama dan berusaha mencapai solusi yang adil dan seimbang. Tantangan yang dihadapi Suster Stanisia dalam pengambilan keputusan adalah menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan, mendapatkan informasi yang lengkap, dan mengelola tekanan waktu. Namun, dia tidak memiliki tata cara khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Setiap kasus ditangani dengan segera berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Faktor-faktor yang membantu Suster Stanisia dalam mengambil keputusan termasuk tim manajemen sekolah yang berpengalaman, kode etik profesi pendidikan, dan juga dukungan dari keluarga dan teman-teman dekat. Dari pengalaman ini, dia belajar pentingnya mendengarkan semua pihak terlibat, mempertimbangkan nilai-nilai etika dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan sekolah untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak Angkatan 9, Ibu Ence Saka dan Pak Lukas Bria. Kami mewawancarai Ibu Teli, kepala sekolah SMK Yor Sudarso ND. Ia menyoroti kemampuannya dalam menghadapi dilema etika dan tekanan moral dalam menentukan nilai KKM bagi siswa. Ia menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara mematuhi standar pemerintah dan memperhatikan kebutuhan individu siswa. Dalam pengambilan keputusan, Ibu Teli selalu mempertimbangkan latar belakang siswa secara menyeluruh, termasuk kemampuan akademik, karakter, dan kondisi psikologis mereka. Langkah-langkah yang dilakukannya melibatkan rapat internal dengan para wali kelas dan guru mata pelajaran untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu Teli menganggap kolaborasi dengan para stakeholder seperti guru, orang tua, dan siswa sebagai kunci keberhasilan dalam mengatasi dilema etika. Meskipun tidak memiliki jadwal tetap, Ibu Teli menggarisbawahi fleksibilitas dan responsivitas dalam menangani setiap kasus dilema etika yang muncul.
Tantangan utama yang dihadapinya adalah perbenturan antara kenyataan di lapangan dengan tuntutan yang diberikan oleh pemerintah yang memerlukan keseimbangan hati-hati antara menjaga integritas pendidikan dan memperhatikan kebutuhan siswa. Ibu Teli percaya bahwa penyelesaian dilema etika tidak dapat dipaksakan ke dalam kerangka waktu yang kaku, melainkan memerlukan pendekatan yang unik dan disesuaikan dengan setiap situasi. Selama bertugas sebagai kepala sekolah, Ibu Teli telah menemukan bahwa kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan siswa, sangat mempermudah pengambilan keputusan. Melibatkan semua pihak tersebut memberikan sudut pandang yang beragam dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkolaborasi di sekolahnya. Dari pengalaman ini, Ibu Teli mengambil pembelajaran berharga tentang peningkatan kesadaran moral, kemampuan analisis dan empati yang menjadi pondasi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah dengan lebih efektif. Berikut hasil analisis wawancara dilema etika dari kedua kepala sekolah. Dalam praktek pengambilan keputusan dilema etika yang terungkap dalam wawancara dengan kedua kepala sekolah, terlihat adanya konsistensi dalam menerapkan paradigma etika, prinsip etika, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang relevan. Keduanya secara aktif mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan pertentangan nilai atau tekanan moral, seperti dalam menentukan nilai KKM bagi siswa. Mereka mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan nilai kebajikan, serta mengumpulkan informasi yang relevan sebelum membuat keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, mereka mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika, sambil juga memperhitungkan dampak dari setiap keputusan terhadap semua pihak yang terlibat. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan kepada semua pihak terkait, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan kebijakan sekolah. Melalui konsultasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, mereka berusaha mencapai solusi yang paling adil dan menguntungkan bagi semua individu yang terlibat, sambil terus memantau situasi dan siap untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai pemimpin pendidikan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berbasis nilai dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas sekolah. Berikut daftar tugas atau checklist refleksi hasil wawancara. Sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih.